Halo murid-murid, apa kabar? Hari ini bersama Miss Fitriani, kita akan masuk ke buku cetak bab 3 dan di sini kita akan menggunakan sebuah program pengolah kata ya, pengeluaran Microsoft Office yaitu Microsoft Word. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, simak baik-baik video setelah ini ya. Nah, sebelum masuk ke video pembahasan kita, Miss akan mengajari kalian terlebih dahulu bagaimana cara untuk memegang mouse. Jadi di sini Miss sudah ada sebuah mouse. Nah, jadi cara memakainya itu tangan harus seperti angka 8, baru digenggam. Nah, jadi seperti ini. Oke. Nah, jari telunjuknya ini berada di sebelah kiri dan jari tengahnya ini berada di sebelah kanan. Jika Miss mengatakan klik, maka yang kalian tekan adalah jari telunjuk ini, klik. Jika Miss mengatakan klik tahan, maka yang kalian arahkan adalah jari telunjuk ini, klik, lalu ditahan dan geser mouse-nya seperti ini. Setelah selesai, baru jari telunjuknya ini dilepas. Itu arti dari klik tahan. Sedangkan kalau Miss bilang klik kanan, maka yang kalian lakukan adalah jari tengah ini yang harus diklik. Oke. Nah, Miss ulangi sekali lagi ya. Klik, klik, klik tahan, klik tahan, klik kanan, klik kanan. Murid-murid, sekarang kita sudah masuk ke dalam program Microsoft Word. Jadi tampilannya seperti ini ya. Dan sambil mendengarkan penjelasan Miss, murid-murid buka buku cetak halaman 19 ya. Nah, yang pertama Miss akan mengajari kalian memilih teks dengan menggunakan mouse. Jadi Miss akan ketik dulu teksnya terlebih dahulu sama seperti buku cetak. Bandung adalah kota kembang. Nah, jadi jika kita ingin memilih teks dengan menggunakan mouse, maka arahkanlah mouse-nya ini ke sebelah tulisan yang mau kita pilih. Jadi contohnya nih, Miss mau pilih adalahnya. Nah, jadi kalau sudah diarahkan mouse-nya ke sini, setelah itu klik satu kali, lalu klik tahan di mouse-nya, geser ke arah yang mau kita pilih. Jadi contohnya nih, tulisan adalahnya berada di sebelah kiri, maka kita geserlah ke sebelah kiri seperti ini. Nah, begitulah cara memilih teks dengan menggunakan mouse. Selanjutnya, Miss akan mengajari murid-murid cara menghapus teks menggunakan cut. Jadi, cut ini terdapat di sebelah kiri ya. Nah, bentuknya seperti gunting. Sebelum kita memilih cut, terlebih dahulu kita harus memilih dulu teks mana yang akan kita hapus. Jadi, contohnya seperti yang tadi, cara memilih teks. Arahkan mouse ke teks yang mau kita pilih, klik tahan, geser ke sebelah kiri, karena ini adanya di sebelah kiri maka kita geser ke sebelah kiri. Kalau ini sudah kita pilih, maka pilihan cut ini sudah akan tersedia. Jadi caranya tinggal kita klik saja di cut ya, yang bentuknya seperti gunting ini ya. Klik satu kali. Maka tulisan adalahnya ini akan hilang. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam topik memindahkan teks. Memindahkan teks ini berguna untuk memindahkan suatu teks dari satu tempat ke tempat lainnya. Jadi langkah-langkahnya adalah Miss akan ketik terlebih dahulu ya teksnya. Jadi di sini contohnya adalah Bandung disebut juga Paris, Van.
Java. Jadi, yang pertama adalah pilih terlebih dahulu teks yang akan kita pindahkan. Jadi, di sini yang akan Miss pilih adalah Paris van Java. Masih sama seperti yang tadi cara memilih teks dengan menggunakan mouse, tinggal klik tahan saja. Nah, setelah teksnya kita pilih, ya sekarang Miss ingin Paris van Java-nya ini Miss pindahkan ke sebelah depannya ini ya. Paris van Java dipindahkan ke depan. Jadi caranya adalah arahkan kursor mouse ke teks yang akan kita pindahkan. Setelah itu, kursor mouse ini akan berubah seperti tanda panah. Setelah kursor mouse ini berubah seperti tanda panah, maka geser saja ya dengan cara klik tahan, kemudian geser ke tempat yang ingin kita letakkan teksnya. Jadi misalnya ini mau Miss letakkan di bagian depan, maka geserlah ke depan. Setelah itu lepas mouse kita. Nah, maka Paris van Java-nya ini sekarang sudah dipindahkan ke depan. Selanjutnya, Miss ingin menyimpan dokumen yang tadi sudah kita buat. Jadi, murid-murid masih ingat gak bagaimana cara kita menyimpan dokumen? Ya, yang kita lakukan yang pertama adalah klik file yang terdapat di kiri atas. Nah, filenya ini yang warna biru ya. Klik satu kali di file, kemudian pilih save. Lalu, pilih di mana tempat yang ingin kita simpan. Di sini, Miss ingin simpan di desktop, maka Miss klik satu kali di desktop. Kemudian, ubah nama filenya sesuai dengan nama file yang kita inginkan. Di sini, Miss ingin mengubah nama filenya menjadi latihan 1. Jadi, klik satu kali di file name-nya, kemudian hapus dan gantilah menjadi nama file yang kita inginkan. Jadi Miss maunya latihan 1, maka Miss ketik latihan 1. Jika sudah kita pilih, maka untuk menyimpannya pilih save. Selanjutnya, Miss akan mengajari murid-murid bagaimana cara kita untuk membuka dokumen yang sudah pernah kita simpan. Jadi caranya adalah klik file yang terdapat di kiri atas, klik satu kali, kemudian pilih open ya. Ini open, klik satu kali di open. Lalu di sini Miss menyimpan file Miss ini di desktop, maka Miss akan klik satu kali di desktop. Kemudian tadinya Miss menyimpan nama file Miss ini dengan nama latihan 1, maka Miss akan klik satu kali di latihan 1, lalu Miss akan tekan open untuk membukanya. Nah, maka akan muncul dokumen yang tadinya sudah pernah Miss simpan. Setelah membuka dokumen ini, Miss ingin mengubah apa yang ada di dokumen ini, kemudian Miss ingin simpan dengan nama file yang berbeda. Jadi misalnya di sini yang akan Miss ubah adalah Paris van Java-nya ini ingin Miss letakkan di bagian belakang. Jadi masih sama seperti cara yang tadi. Caranya adalah klik tahan, geser ke sebelah tulisan yang ingin kita pilih. Kemudian arahkan kursor mouse ke tulisan yang ingin kita pindahkan. Lalu geserlah ke tempat yang ingin kita pindahkan. Filenya ini ingin disimpan dengan nama yang berbeda. Jadi caranya adalah klik file yang terdapat di sebelah kiri atas,
Kemudian sekarang kita tidak boleh pilih save lagi ya, tapi kita pilihlah save as. Lalu pilihlah tempat yang ingin kita simpan. Di sini Miss ingin menyimpannya di desktop, maka Miss akan memilih desktop. Klik satu kali di desktop, kemudian ubah nama file sesuai dengan nama file yang kita inginkan. Jadi di sini Miss ingin mengubahnya menjadi latihan 2. Jadi tinggal kita hapus saja latihan satunya dan kita ganti menjadi latihan 2. Setelah menggantikan namanya ini, tinggal kita simpan saja dengan cara klik save. Nah, maka nama dokumen ini sudah akan tersimpan dengan nama latihan 2.